Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang berada di kelas 4? Semoga pada hari ini semuanya dalam keadaan sehat, ceria, bahagia, dan semakin semangat belajarnya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, hari ini kita akan mempelajari bab yang keempat, yaitu bersih itu sehat. Oleh karena itu, Bapak mohon kepada kalian semua agar fokus, perhatikan dengan sebaik-baiknya, agar nantinya kalian bisa memahami dan bisa mengerti dan bisa menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, langsung saja amati dan ceritakan gambar berikut. Kalian lihat gambar, ada 3 siswa yang sedang membersihkan kelasnya. Mengapa demikian? Karena ketika kita memiliki kelas yang bersih, maka timbullah semangat belajar, rasa nyaman di kelas, sehingga kita menjadi semangat belajarnya. Lalu gambar yang sebelah kanan, yaitu ada seorang siswa yang ingin pergi ke sekolah. Ketika siswa tersebut pergi ke sekolah, pastilah ia dalam keadaan yang bersih. Kenapa bersih? Karena untuk pergi ke sekolah kita harus mempersiapkan diri, yaitu dengan cara bersih-bersih, baik itu dari berwudu ketika sholat subuh, lalu makan, minum ataupun sarapan, lalu ia berangkat ke sekolah dengan wajah yang berseri-seri, pakaiannya rapi, semuanya rapi, jadi indah dilihat dan anak tersebut menjadi semangat dalam belajarnya. Assalamualaikum anak-anak, tahukah kalian apa arti bersih dan suci? Bagaimana melakukan wudhu yang benar? Bagaimana pula melakukan tayamum yang baik dan benar? Ayo ikuti pelajaran ini. Insya Allah kalian akan mengetahui dan dapat mempraktikkan cara membersihkan diri dan bersuci yang baik dan benar. Salah satu contohnya yaitu Ahmad. Ahmad selalu melakukan wudhu. Karena itu wajahnya selalu bersih dan berseri-seri. Ahmad tergolong anak yang rajin mengerjakan sholat. Ahmad sadar agama Islam sangat peduli dengan kebersihan. Karena itu ia selalu menjaga badan, pakaian, alat-alat belajar, dan tempat tinggalnya agar selalu bersih. Karena bersih itu sehat. Orang yang bersih insya Allah akan terhindar dari penyakit. Sebagaimana hadis Nabi, an-nadzafatul minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Bersih artinya bebas dari kotoran. Suci artinya bebas dari najis. Najis adalah yang menjadikan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah, seperti terkena jilatan anjing, darah, kotoran atau tinja, dan air seni atau urin. Najis pasti kotor. Kotor belum tentu najis, misalnya terkena tanah, tinta, cat, dan ludah. Bersih atau suci dibagi menjadi 2, yaitu bersih dari hadas dan bersih dari najis. Hadas ada 2, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Contoh hadas besar adalah mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Cara menghilangkan hadas yaitu hadas besar adalah dengan cara mandi, atau jika tidak ada air maka diperbolehkan untuk tayamum. Lalu yang kedua, hadas kecil, yaitu buang air seni, buang air besar, buang angin yang menyebabkan batalnya wudhu. Menghilangkannya dengan cara dicuci dengan air yang bersih, kemudian melakukan wudhu. Kalian lihat tadi sudah dijelaskan hadas kecil dan hadas besar. Di sini ada tabel yang akan memperjelas kalian lebih detail lagi, yaitu hadas kecil, buang air, apakah itu air seni ataupun tinja, dan buang angin yang menyebabkan batalnya wudhu. Cara menghilangkannya
yaitu dicuci dengan air yang bersih lalu melakukan wudhu. Hadas besar, mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Cara menghilangkan hadas besar dengan mandi atau tayamum jika tidak ada air. Anak-anak, perhatikan di sini ada seorang anak yang sedang melaksanakan sholat. Apa saja yang harus kita perhatikan dalam melaksanakan sholat? Pertama, badan kita harus dalam keadaan bersih dari segala kotoran dan najis. Yang kedua, pakaian kita juga harus bersih, rapi, karena kita akan menghadap Sang Pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, tempat atau sajadah. Ya, jadi tempat kita yang ingin dan akan melaksanakan sholat haruslah tempat atau sajadah yang bersih. Karena salah satu syarat diterimanya sholat adalah yaitu tempat kita harus bersih. Bersih badan, pakaian, dan tempat. Di luar sholat pun badan kita harus bersih. Bukan hanya pakaian, baju, celana, sepatu, bangku, meja, lemari, dan lain sebagainya. Jadi harus bersih tempat seperti ruang tamu, ruang dapur, tempat tidur, tempat makan, tempat belajar, ruang kelas, dan dimanapun kita berada, kita harus dalam keadaan bersih. Kalian lihat Gemar membersihkan anggota badan. Gambar yang pertama kalian lihat itu ada seorang yang tersenyum, yaitu pastinya gigi. Gigi harus kalian gosok, harus kalian rawat, ya. Tidak boleh makan makanan yang sembarangan, apalagi makan yang terlalu manis setiap hari. Itu juga tidak baik untuk kesehatan, yaitu di bagian gigi. Lalu kuping itu kita harus selalu bersihkan. Minimal kita dengan berwudu itu kita bersihkan 5 kali dalam sehari. Lalu leher, rambut kita harus selalu kita rawat, kita jaga. Lalu selanjutnya kuku, baik itu kuku tangan, kuku kaki, kita harus bersih. Dan apabila sudah panjang harus segera dipotong. Lalu mata, hidung, mulut, telinga, dan semuanya kita harus dalam keadaan bersih dan menyucikan diri kita agar kita terhindar dari segala macam penyakit dan agar tubuh kita juga dalam keadaan sehat. Cara membersihkan najis. Membersihkan najis atau darah, air seni, dan tinja harus menggunakan air mutlak, misalnya air sumur, air hujan. Caranya, air yang datang atau dikucurkan ke benda bernajis, bukan najis yang datang ke air. Contoh ini, cebok. Membersihkan kotoran seperti tinja atau istilah lainnya yaitu istinja adalah salah satu cara membersihkan najis yang sering kita lakukan. Nah, di sini cebok harus dilakukan setelah buang air kecil atau buang air besar. Cebok dapat menggunakan air, tisu, ataupun batu. Batu di sini adalah batu yang halus, ya, bukan batu yang tajam. Nah, bila cebok menggunakan air, maka tangan kanan menyiram ke kubul atau dubur, sedangkan tangan kiri mengusapnya, ya. Jadi, cebok menggunakan tangan kiri. Berdoa ketika masuk ke toilet. Inilah doa ketika kita ingin masuk ke toilet atau WC. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari segala kejahatan dan kotoran. Kalau masih belum hafal, minimal kalian membaca Bismillahirrahmanirrahim. Aku senang berwudu. Kalau kalian anak muslim yang baik, pasti senang berwudu. Sudah benarkah wudu kita selama ini? Wudu adalah ibadah yang sangat penting. Kalau melakukan wudu kita tidak benar, maka sholatnya tidak sah.
Mari kita pelajari kembali tentang membasuh anggota wudhu yang benar. 1. Dianjurkan membasuh 2 tangan hingga pergelangan tangan. Yang kedua, dianjurkan berkumur-kumur dengan sempurna. Lalu yang ketiga, dianjurkan membasuh rongga hidung dengan cara menghirup air atau istimsyak, yaitu kita menghirup air, tetapi ini sangat pedih ya bagi yang belum terbiasa. Yang keempat, diwajibkan membasuh muka dengan sempurna. Batas muka atau wajah adalah ujung dagu sebelah bawah dan tempat tumbuh rambut di atas kening sebelah atas. Batas sebelah kiri kanan yaitu pangkal telinga. Yang kelima, diwajibkan membasuh 2 tangan dari ujung jari tangan hingga siku. Lebihkan basuhan dari batasnya agar sempurna. Selanjutnya, diwajibkan menyapu atau mengusap kepala sebagian atau seluruh. Lalu yang ketujuh, dianjurkan mengusap 2 daun telinga bagian luar dan dalam. Ya, mungkin apakah ada kotoran di situ? Yang kedelapan, diwajibkan membasuh 2 kaki dari ujung atau telapak kaki hingga mata kaki. Lebihkan basuhan dari batasnya agar sempurna. Oke anak-anak, di sini ada gambar seseorang yang sedang melakukan tayamum. Apa itu tayamum? Mari simak baik-baik penjelasan hari ini. Pertama, niat tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamuma li istibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Artinya, sengaja aku bertayamum untuk melakukan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Tayamum merupakan keringanan yang Allah berikan bagi orang yang kesulitan mendapatkan air atau bagi orang yang tidak diperkenankan menggunakan air karena sakit. Tayamum dilakukan sebagai pengganti dari wudhu atau mandi wajib. Di sini syarat ketika kita melakukan tayamum. 1. Tidak ada air. Sudah berusaha mencari air, tetapi tidak mendapatkannya. Sedang waktu sholat sudah masuk, maka kita diperbolehkan melakukan tayamum. Yang kedua, sedang sakit. Apabila terkena air, bagian anggota wudhunya akan bertambah sakit. Menurut dokter, maka itu boleh tayamum. Yang ketiga, dalam perjalanan atau musafir dan sangat sulit mendapatkan air, itu boleh lakukan tayamum. Bagaimana cara melakukan tayamum? Pertama, berniat tayamum untuk melakukan sholat fardu. Kedua, mengusap muka dengan debu yang bersih. Letakkan 2 tangan pada debu dan usapkan ke wajah. Selanjutnya, mengusap 2 tangan sampai siku dengan debu yang bersih. Ingat, debu yang bersih. Kita juga harus memilih-milih debu. Tidak sembarangan debu boleh kita gunakan untuk tayamum. Kesimpulannya adalah pada hari ini kebersihan atau bersuci adalah ajaran pokok agama Islam. Orang Islam harus selalu suci atau bersih. Bersih artinya bebas dari kotoran. Suci artinya bebas dari najis. Istinja adalah salah satu cara membersihkan najis yang sering kita lakukan. Hadas ada 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil dapat dihilangkan dengan berwudu. Hadas besar dihilangkan dengan mandi wajib atau mandi junub. Membasuh anggota wudu harus sempurna sesuai batasnya. Tayamum berguna sebagai pengganti dari wudu atau mandi besar karena tidak ada air atau dalam keadaan sakit, sehingga kita diperbolehkan melakukan tayamum. Melakukan wudu adalah cara bersuci agar selalu bersih dan sehat. Oke anak-anak, seperti biasa di sini ada latihan soal 1 sampai 5.
Silakan anak-anak mengerjakan soal ini di buku tulis agamanya. Mudah-mudahan pertemuan kita yang singkat ini kalian bisa memahami, bisa mengerti, dan bisa menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, semangat terus belajarnya dan semangat terus ibadahnya. Jadilah anak-anak yang hebat-hebat dan kuat-kuat. Kurang lebih Bapak mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan dalam pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.